Saya akan lanjutkan supaya tuntas apa yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu mengenai Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan itu dimulai dipicu dari Kisah Rasul pasal 3 pada ayat-ayat yang pertama. Pada waktu itu ketika Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah lalu ketemu dengan seorang yang sudah tidak berjalan selama lebih daripada 40 tahun. Lalu orang itu minta sedekah. Petrus Yohanes katakan, kami tidak punya apa-apa. Emas dan perak kami tidak punya. Tetapi berjalanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang yang sudah lebih daripada 40 tahun, sejak dari lahirnya itu tidak berjalan, hari itu berjalan. Dan itu membuat kehebohan yang luar biasa. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Itu kisah yang ajaib dan itu kisah yang luar biasa. Orang menjadi heboh dan orang yang tidak bisa berjalan, yang lumpuh itu lalu melompat-lompat memuji Tuhan dan menceritakan kepada semua orang. Sehingga semua orang berkumpul, mereka menemui akan Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, kenapa kamu heran? Yesuslah yang melakukan ini semuanya. Yesus yang karena ketidaktahuan kamu, lalu engkau lebih memilih Barabas dan engkau menyalibkan Yesus. Tapi semua ini dilakukan oleh Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan, yang menyelamatkan setiap umat yang percaya kepada Dia. Lalu sampai kepada poin pentingnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Saya akan fokus kepada ayat ini dan poin pentingnya ketika saya berdoa sepanjang malam kemarin adalah bagaimana saudara dan saya bisa mengalami waktu kelegaan itu. Waktu kelegaan itu. Karena itu sadarlah. Petrus berbicara kepada semua orang Israel pada waktu itu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Itu adalah waktu pemulihan, itu adalah waktu penyegaran, baik secara rohani dan secara jasmani. Saudara bisa bernafas dengan lega. Dan waktu kelegaan ini merupakan berkat sekarang. Sekarang. Ketika kata-kata waktu kelegaan itu ditulis, itu ditujukan kepada saya dan saudara bahwa waktu kelegaan itu berlaku sekarang. Sejak Yesus datang sampai dengan nanti Yesus datang yang kedua kalinya, itulah waktu kelegaan. Roh Kudus dicurahkan. Lalu Dia memimpin saudara dan saya. Saudara menikmati semua janji-janji Allah. Saudara menikmati semua janji-janji yang Tuhan sampaikan lewat para nabinya. Dan sepanjang zaman ini, sampai Kristus datang kembali, inilah yang disebut dengan waktu atau saat-saat penyegaran atau waktu kelegaan itu. Roh Kudus dicurahkan. Lalu Dia mulai bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dia memulihkan semua bagian hidup saya dan saudara. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara katakan, Pak, hari-hari ini semakin jahat? Ya. Alkitab menyatakannya berulang kali bahwa menjelang akhir zaman, itu semua kondisi yang buruk itu bertumpuk di situ. Menjelang akhir zaman, semua kondisi-kondisi yang buruk itu numpuk di situ. Sakit penyakit, bencana alam,
gempa bumi. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri, orang-orang yang egois, orang-orang yang mencintai akan uang dan mencintai akan semua kenikmatan dunia, semua hal yang buruk yang saudara bisa sebutkan itu semua akan numpuk di akhir-akhir zaman. Karena waktunya tidak lama lagi. Tuhan bekerja makin giat, tapi juga kuasa kegelapan bekerja makin giat. Karena mereka semua tahu bahwa waktunya tidak banyak lagi. Nah, meskipun dunia dengan segala kondisinya ini makin memburuk. Makin memburuk. Kalau saudara berharap bahwa dunia makin baik, saudara tidak akan pernah ketemu itu. Setiap hari saudara akan dengar kabar mengenai bencana. Kabar mengenai peperangan. Kabar mengenai berbagai macam dosa yang makin meningkat. Orang-orang yang murtad akan terjadi. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang mencintai akan uang. Orang-orang yang mencintai akan dunia makin menjadi-jadi. Jadi semua yang buruk itu akan numpuk di akhir zaman. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah ini semuanya akan membuat waktu kelegaan itu menjadi tidak ada? Apakah keadaan yang buruk itu membuat waktu kelegaan itu menjadi tidak mungkin? Apakah keadaan yang betul-betul menyedihkan ini akan membuat waktu kelegaan itu menjadi sulit terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Tidak. Tidak. Oke, dunia dengan segala kejahatannya, dengan segala penyesatannya akan makin bertambah-tambah. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa menjelang hari Tuhan, gunung rumah Tuhan yaitu gereja akan menjulang tinggi. Di dalam kegelapan dan kekelaman, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Alkitab juga mengatakan bahwa justru ketika dunia makin gelap dan makin kelam, itu kemuliaan Tuhan semakin nyata. Terang itu dibutuhkan di dalam kegelapan dan semakin gelap, terang sekecil apapun itu akan terlihat dengan jelas. Jadi hal yang pertama yang saya perlu sampaikan adalah jangan tertipu dengan keadaan bahwa ketika situasi memburuk, lalu kita berpikir mengalami sebuah kelegaan yang daripada Tuhan, itu semakin menjadi sulit dan semakin menjadi mustahil. Setiap kali saya membaca kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang hanya mendengarkan lewat radio, betapa ajaibnya. Di beberapa tempat mereka koneksi internetnya tidak bagus, mungkin mereka hanya bisa mendengar sepotong-sepotong. Beberapa orang minta kepada saya, Pak, minta link radionya. Ini ada teman saya yang sudah sakit liver dan sudah tidak ada harapan lagi. Dia pengen berdoa pada waktu ibadah. Kemarin ada orang yang minta kepada saya, Pak, minta link ibadahnya. Saya punya teman yang sakitnya sudah parah dan tidak punya harapan, tapi dia ingin mendapatkan mujizat. Kalau saudara baca, dari Jepang, dari Thailand, dari Filipina, dari Tamil, India. Bagaimana Tuhan bekerja melebihi semua batas dan semua mimpi yang bahkan tidak pernah kita impikan. Bagaimana mungkin dari tempat ini, lalu Tuhan memakai saudara dan saya semuanya untuk menjadi berkat bagi dunia. Bahkan dengan cara yang paling minim sekalipun. Mereka tidak ditumpangi tangan. Mereka bahkan tidak diurapi dengan minyak. Mereka hanya mendengarkan kata sepatah-sepatah atau mungkin sepenggal. Mereka hanya mendengarkan 2-3 menit atau 5 menit. Tapi toh Tuhan mendatangkan kelegaan bagi mereka. Dan saya berdoa, saudara dan saya menjelang hari Tuhan ini dan memang di waktu-waktu yang sangat jahat ini, saudara akan mengalami kelegaan yang daripada Tuhan dan itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya.
Ada beberapa hal yang saudara perlu perhatikan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya saudara dan saya mengalami kelegaan, baik secara rohani, baik secara jasmani, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam keluarga, masa depan anak-anak, saudara itu betul-betul mengalami campur tangan Tuhan, dan saudara mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Nah, perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang saudara perhatikan dan perlu saudara lakukan. Yang pertama begini, dikatakan begini. Sadar dan bertobatlah. Ya, saudara harus bertobat dari dosa. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara hidup dalam dosa, ingat, upah dosa itu maut. Jadi kalau saudara tidak sadar dan tidak bertobat, lalu saudara tetap ada di dalam dosa, saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada dasarnya saudara ada di dalam masalah. Dosa itu masalah. Upah dosa itu maut. Dan kalau saudara tidak terima penebusan daripada Tuhan, dan saudara tidak memutuskan, aku tidak mau lagi berjalan bersama dengan dosa, aku akan berjalan dengan Kristus, saudara berjalan bersama dengan dosa, dan saudara tetap aku mau hidup dalam dosa, ya tidak bisa. Dosa itu ujungnya maut, dan dosa itu penuh dengan masalah. Yang menyebabkan saya dan saudara punya masalah itu dosa. Saudara harus bertobat, berbalik dari jalan bersama dengan dosa. Lalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara diampuni semua dosa saudara. Saudara tidak lagi berjalan bersama dan berjalan dalam dosa. Selama saudara berjalan dalam dosa ya memang tidak bisa. Karena pada hakikatnya dosa itulah sumber masalah. Meskipun pada awalnya sepertinya menyenangkan. Hore, kita bisa berbebas berbuat dosa. Itu jebakan. Saudara harus bertobat, yang artinya berbalik arah. Dosa atau hamartia itu artinya adalah saudara salah sasaran. Nah, kalau hidup saya dan saudara itu salah sasaran, tidak tepat pada sasaran, yaitu tidak bersama dengan Kristus, ya artinya saudara hidup dengan masalah. Tidak bisa tidak. Alkitab mengatakan sadar dan bertobatlah. Dalam bahasa Yunani, bertobat itu perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Lihat sama-sama di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, berbalik arah, dari salah sasaran menjadi tepat sasaran. Di dalam Kristus, saudara tepat sasaran. Nanti kita akan lebih jauh ke sini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bertobat itu yang pertama dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa itu perubahan pikiran. Pikiran saudara harus saudara rubah dengan firman Tuhan. Prinsip-prinsip hidup saudara harus saudara rubah bersama menjadi seperti yang firman Tuhan mau. Ada perubahan prinsip hidup. Dari berpusat pada diri sendiri, sekarang kepada Injil, kepada firman. Nah, firman itulah, disitulah semua janji Tuhan. Disitulah semua kebenaran itu ada di situ. Jadi tidak ada cara lain,
Tidak ada cara lain kecuali saudara bersekutu dengan Tuhan lewat firman itu. Tidak ada cara lain. Karena dengan firman itu saudara akan mengerti semua yang dinubuatkan Tuhan untuk saudara dan saya lewat para nabinya. Apa yang disediakan saudara untuk saudara dan saya itu semua ada di firman. Dan firman Tuhan itu juga ada kuasanya. Itu ada kuasa penciptaan di situ yang mengubah dan memberkati semua orang. Jadi rubahlah semua prinsip hidupmu yang lama dengan Injil, dengan firman. Jadikan tahun ini betul-betul saudara, dengan firman itu saudara betul-betul rindu, saudara membaca, merenungkan setiap hari, mengucapkannya. Firman itu diucapkan. Jangan, wah puji Tuhan Pak, Bapak baik, sekarang Freedom Life-nya cuma 3 pasal. Itu betul-betul waktu kelegaan. Dulunya 5 pasal, sekarang 3 pasal. Saya bisa cepat-cepat bermain. Bukan itu. Kalau toh itu dikurangi tujuannya supaya saudara punya waktu lebih banyak untuk merenungkan, mengerti, memahami dan berdoa supaya firman itu diwahyukan dalam kehidupan saudara. Saudara mengerti dan itu menjadi daging dalam kehidupan saudara. Waktu itulah yang perlu ditambahkan. Jadi bertobat itu artinya berubah pikiran. Yang kedua, kalau dalam bahasa istilah Ibraninya, itu bertobat itu adalah perubahan tindakan. Yang pertama, perubahan dalam pikiran. Yang kedua, perubahan dalam tindakan. Oh pasti, orang yang bertobat, orang yang mengenal Tuhan, dulu berbuat jahat, dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Dulu hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup untuk Tuhan, hidup untuk melayani saudara-saudara kita yang lainnya. Pasti ada perubahan pikiran dan ada perubahan tindakan. Itulah artinya bertobat. Perubahan pikiran, perubahan tindakan. Ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara berubah. Hidup saudara pasti berubah. Tidak mungkin. Pasti berubah, secara cara berpikirnya lain, cara tindakannya semuanya akan lain. Saudara berbalik dari dosa, lalu sekarang mulai belajar mendengarkan akan pimpinan Roh Kudus. Saudara belajar firman Tuhan, lalu saudara mulai belajar taat kepada pimpinan Roh. Saudara mulai hidup dalam ketaatan. Karena apa? Karena memang hidup di dalam dosa itu masalah. Saudara harus lepas dari cara berpikir dosa dan saudara harus lepas dari semua tindakan ini. Dan ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejatinya memang saudara sudah lepas. Saya berharap pengertian ini akan menolong saudara dan menegaskan kembali dalam kehidupan saudara. Ketika saudara bertobat, saudara akan mengalami perubahan pikiran. Pikiran yang lama diganti dengan pikiran Kristus yang ada di dalam firman itu. Dan dari tindakan-tindakan dosa, saudara akan menyadari sekarang tindakanku adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sadar dan bertobatlah. Dalam versi yang lain dikatakan begini. Bertobatlah dan berbaliklah. Lalu berjalan bersama dengan Allah. Perubahan pikiran, perubahan tindakan, lalu saudara mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang
baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Hanya satu pilihannya, domba tinggal hidup bersama gembala. Perubahan pikiran, perubahan tindakan, dan berbalik arah lalu mulai hidup bersama dengan Allah. Mengalami Tuhan setiap hari. Domba sejatinya memang hidup bersama dengan gembala. Ketika saudara melarikan diri dari gembala, hanya ada satu kemungkinan, serigala dan binatang buas akan menerkam saya dan saudara. Tuh Pak, saya akan penuh dengan kasih karunia. Oh ya, kan kasih karunia itu dianugerahkan kepada saya. Ketika saya tidak pantas menerimanya, saya menerima kasih karunia. Iya. Tapi Alkitab juga menyadat begini, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia itu sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Tapi Alkitab juga mengatakan saudara dan saya bisa menjauhkan diri dari kasih karunia. Artinya saudara akan mengandalkan hidup saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri, dan ketika ada masalah, saudara akan problem dan mengalami kepahitan karena saudara jauh dari Tuhan dan meninggalkan kasih karunia itu. Justru oleh karena kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk ada perubahan pikiran dalam kehidupan kita, ada perubahan tindakan hidup yang sekarang untuk pada Tuhan. Dan juga kita berbalik arah dan kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Kasih karunia itu akan menolong dan memampukan saya dan saudara. Gembala dan domba itu sejatinya selalu bersama-sama. Dan kalau saudara sebagai domba, saudara menjauhkan diri, melarikan diri dan nyerong ke kanan atau nyerong ke kiri. Sehingga saudara tidak bersama dengan gembala agung itu, saudara akan punya masalah. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di luar Yesus memang ada pencuri, itu ya. Dan pencuri itu masih ada. Pencuri itu masih ada, saudaraku. Yesus sebagai gembala agung kita, itu iya. Dan ketika saudara bersama dengan gembala itu, saudara akan mengalami hidup dengan segala kelimpahannya. Kerohanian saudara bagus. Hidup keluarga saudara diberkati. Hubungan suami istri diberkati. Saudara berkeluarga dengan menyenangkan. Anak-anak bertumbuh dengan baik. Semua bagian dari kehidupan saudara itu dibuat lega. Dibuat limpah. Tapi jangan lupa kenapa saya dan saudara harus berbalik arah dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena pencuri itu ada. Pencuri itu belum dibinasakan. Belum dibinasakan. Rubahlah pikiran saudara dengan Injil. Rubahlah tindakan. Dan hidup bersama gembala. Bersekutu dengan dia. Menyadari terus kehadirannya. Dan mengandalkan dia. Karena pencuri itu masih ada. Dan tidak perlu waktu lama begitu saudara keluar dari penggembalaan gembala agung itu, hanya ada satu tempat, pencuri dan gerombolannya. Tidak ada perlu waktu, wah ini tempat perpindahan, tidak ada, saudaraku. Begitu saudara keluar dari penggembalaan gembala agung, saudara akan otomatis masuk dalam kelompok pencuri itu, yang akan membunuh dan membinasakan kehidupan saudara dan saya.
Itulah yang disebut dengan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dan memilih hidup tinggal bersama dengan pencuri itu. Yang akan membunuh dan membinasakan saya dan saudara. Akan menggerogoti semua bagian hidup saudara. Sampai saudara kecewa, saudara pahit dan saudara marah. Berubah pikiran. Rubahlah tindakanmu. Lalu bersama dengan gembala. Karena begitu tidak bersama dengan gembala, pencuri yang membunuh dan membinasakan, dia punya upacara penyambutan untuk saya dan saudara. Setiap kali saudara keluar dari penggembalaan gembala agung itu. Dan yang terakhir, hidup dalam rencananya Tuhan. Hidup terus dalam rencananya Tuhan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kelegaan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah dilimpahi dengan kasih karunia. Itu bukan alasan untuk hidup bergelimang dengan dosa. Oh kan ada penebusan Pak. Itu bukan alasan. Lalu saudara hidup bergelimang dengan dosa. Oh saya pokoknya diberkati. Saya hidup dalam kasih karunia kan Bapak sudah khotbah mengenai kasih karunia berkali-kali. Iya. Alkitab juga mengatakan, lalu saudara harus hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam kasih karunia itu bukan pembenaran untuk kita hidup sendiri dan hidup seenaknya. Justru karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni. Orang-orang yang dianugerahi dengan semua yang baik. Orang-orang yang dianugerahi dengan kasih karunia yang tidak terbayangkan itu. Saudara memutuskan sekarang aku hidup bersama dengan Allah. Dan aku hidup dalam rencana Allah. Tidak ada yang lainnya. Menyampaikan kabar baik bagi yang lainnya. Memberitakan Injil bagi yang lainnya. Melayani jiwa-jiwa. Melayani Tuhan. Hidup dalam rencana Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kelegaan, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sadar dan bertobatlah. Supaya saudara menikmati kelegaan bersama dengan Gembala Agung itu. Jangan lari dari panggilannya. Jangan lari dari keselamatannya. Jangan lari dari kasih karunia yang sudah dianugerahkan untuk saudara dan saya. Supaya apa? Kelegaan itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Keuangan, ekonomi. Saya berdoa saudara betul-betul akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Pompa iman saudara. Harapkan yang baik. Jangan lari dari kasih karunia. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan meninggalkan penggembalaan dari Gembala Agung tadi. Rubah konsep berpikir saudara dengan Injil. Saya berharap, saya berdoa. Saya dan saudara dimanapun saudara berada akan menikmati waktu kelegaan yang memang disediakan untuk saudara dan saya. Meskipun dunia makin jahat. Itu bukan berarti lalu waktu kelegaan itu menjadi sulit dicapai. Memang godaan akan semakin kuat. Jebakan akan semakin banyak. Tapi waktu kelegaan, waktu pemulihan, waktu di mana saudara bisa bernafas dengan lega,
menikmati semua yang baik yang daripada Tuhan, itu disediakan untuk saya dan saudara. Saya berdoa, karena itulah poinnya. Bagaimana kita mengalami waktu kelegaan itu. Rubah pikiranmu, rubah tindakanmu, jangan pernah lepas dari penggembalaan Gembala Agung kita, dan selaraskan dengan tujuan Tuhan, dengan rencana Allah yang ajaib itu. Niscaya kelegaan, kebaikan yang daripada Tuhan, itu akan menyertai hidup saudara.